Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an wa insa wa tawfiqan da'iman wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla sallallahu wa sallim wa barik ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, nadkhul ila mas'alah in aqadul ijma' anil ijtihad wal qiyas. Jadi ini permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Bagaimana kalau ijma' itu mustanadnya atau mustanid atau mustanad ya, yastanidu. Oke, mustanidun ila al-ijtihad wal qiyas. Mustanid ke ijtihad dan qiyas, yang mana ijtihad atau qiyas itu adalah hal yang dhanni ya. Bagaimana itu? Qala Ibnu Qudamah yajuzu ayyan aqida al-ijma' an ijtihadin wa qiyasin wa yakunu hujjatan. Menurut Ibnu Qudamah itu tidak apa-apa. Jadi kalau memang mustanid ke qiyas atau ke ijtihad yang itu adalah sifat yang dhanni, tidak apa-apa dan itu menjadi hujjah. Waqala qaumun la yatasawwaru dzalika wa qaumun hada wa huwa madhhabu dhahiriyah wa bani al-Jarir at-Tabari wa nasabahu al-Amili aidan ila Syiah. La yajuz. Kalau menurut qaumun hada al-Dhahiri la yajuz. Apalagi al-Dhahiri itu memang tidak membolehkan qiyas juga ya. Kenapa? Karena if kaifa yatasawwaru ittifaqu ummatin ma ikhtilafi tabaiha wa tawafuti afhamiha ala matnunin am kaifa tajtami'u ala qiyasin ma ikhtilafin fil qiyas. Jadi beliau kaum ini mengatakan bahwa itu tidak bisa mutasawwar, tidak bisa digambarkan, tidak makul. Kenapa tidak makul? Karena tidak bisa digambarkan karena kok bisa umat itu berittifaq padahal tabi'ah mereka itu yakhtalif, tabi'ah mereka itu berbeda-beda dan pemahaman mereka itu berbeda-beda. Pemahaman mereka berbeda-beda kalau memang itu dinisbatkan kepada sesuatu yang madni. Maksudnya qiyas itu kan sesuatu yang dhanni, yang memakai pemahaman. Nah, dan qiyas sesuatu yang dhanni yang memakai pemahaman itu tentunya pemahaman orang itu setiap orang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya mereka ijma istitnya itu kepada qiyas, kepada sesuatu yang memang dari pemahaman orang yang berbeda-beda, dari sesuatu yang dhanni, itu hal yang mustahil gitu. Jadi, ijma, ittifaq yang asalnya itu dari sesuatu yang berikhtilaf, tabiat dan pemahaman mereka itu tidak bisa gitu. Jadi tabiat mereka, pemahaman mereka berikhtilaf, berbeda, kok bisa menjadi ittifaq? Gak bisa. Am kaifa tajtami'u ala qiyasin ma ikhtilafihim fil qiyas, atau kok mereka bisa berijtima atas qiyas yang mana qiyas itu masih berikhtilaf loh, apakah qiyas itu menjadi hujjah atau tidak gitu. Kok bisa berikhtilaf kepada sesuatu yang masih ikhtilaf itu hujjah atau tidak terus menjadi ijma gitu. Nah, itulah yang tasawwur menurut mereka, tidak bisa, tidak makul. Waqala akharun, dan ada yang mengatakan, berarti yang ketiga ini adalah dzakarahu al-Ghazali fil Mustasfa wala yunsibhu li ahadin. Waqala akharun mutasawwar, itu mutasawwar tetapi walaysa bihujjah, itu bukan hujjah. Kenapa? Karena li'anna al-qawla bil ijtihad yaftahu babal ijtihad wala yajib. Soalnya kan ini kaum itu dhahiri, yang mana dhahiri mengatakan asalnya itu qiyas itu tidak boleh gitu. Nah, qaul yang ketiga ini mengatakan mutasawwar, qiyas itu mutasawwar tetapi itu bukan hujjah gitu. Jadi ketika qiyas itu dibolehkan itu mutasawwar, tapi karena kenapa ya? Karena kenapa dibolehkan? Karena kan qiyas itu adalah qaul untuk ijtihad. Dan kalau misalnya tidak ada qiyas, tentunya itu menutup untuk berijtihad gitu. Maka dengan adanya qiyas itu membuka pintu untuk berijtihad gitu. Cuman memang sesuatu yang ijtihad itu tidak wajib untuk menjadi hujjah. Makanya mereka bilang itu qiyas sesuatu yang mutasawwar, tapi memang dia bukan hujjah. Nah, akhirnya dijawab oleh Ibnu Qudamah, walana an hadza innama yastankaru fima yatasawwa fihi al-ihtimal
amma dhon al-aglab fayamilu ilaihi kullu ahadin fa ayyubudin fi ayyatafiqu ala anna an-nabidha fi ma'na al-khamri fi tahrimi li kaunihi fi ma'nahu fil iskar. Jadi maksudnya uh, ini bisa gitu, ini bisa. Kenapa? Karena kalau yang memang sesuatu yang mungkar kan maksudnya gini, ini bisa untuk dilakukan, bisa terjadi. Soalnya kenapa? Karena sebenarnya yang harus diingkari itu kalau misalnya memang banyak ihtimalnya. Cuman kalau misalnya don yang aglab itu tentunya boleh. Karena apa? Karena don yang aglab itu biasanya setiap orang itu memang yamil bertuju kepada sesuatu itu. Jadi kan kita tahu kalau misalnya ada maratib ya dalam hal keyakinan itu, ada yang pertama qat'i itu memang udah 100%. Nah, untuk 80% atau 70%-nya itu namanya dhanni, yang memang dia lebih aglab untuk mendekati kepada qat'i, kepada kebenaran gitu. Baru ketika ada ihtimal lagi itu menjadi syak gitu, menjadi syak apalagi nanti ke bawahnya gitu. Nah, sesuatu ini kias itu bukan sesuatu yang dia itu pada martabah syak, tapi dia udah mencapai martabah yang down gitu, yang udah 70%, 80%, yang mana setiap orang itu pasti yamil menuju kepada sesuatu yang down. Kayak misalnya hadis ahad kalau misalnya dia itu sahih, itu sebenarnya martabatnya masih bisa down, tetapi ulama mengamalkan hadis ahad tersebut yang sahih tersebut gitu. Makanya fa'ayubu din fi ayatafiku ala anna nabida fi ma'nal khamri fi tahrim. Dan bukan sesuatu yang mustahil ketika ulama itu berittifaq bahwa nabit itu seperti khamr, dan itu kias gitu. Dan itu ulama udah bersepakat bahwa nabi tidak boleh karena dikiaskan oleh khamr. Dikaunihi fi ma'nahu fil iskar, karena sama-sama memabukkan gitu. Sama-sama memabukkan. Wa aktsarul ijtima'at mustanidun ila umumat, dan banyak loh ijma' yang dia tuh mustanidnya kepada sesuatu yang umum, ya memang ada ihtimalnya, bahwa ada ihtimal khususnya, kemudian bawahir ada ihtimal kalau itu nanti ada qaidnya, akhbarul ahad ada ihtimal mungkin itu dhaif, ma'a tatarukul ihtimalnya banyak, dan ijma itu yastanid ke situ. Banyak ijma ulama yang memang yastanid ke situ. Fa idza jaza ittifaqu aktsaril umam ala batil ma'annahu laysa lahum dalilun qat'iyyun wa la dhalilun lima la yajuzu al-ittifaq ala dalilin dhahirin wa dhannin ghalib. Nah, kalau misalnya banyak dari umam yang mereka berittifaq atas sesuatu yang batil, padahal mereka tidak ada dalil qat'i, juga tidak ada dalil dhanni, maka kenapa kita umat Nabi Muhammad gak boleh berittifaq atas dalil? Ada dalilnya kalau kita, ya memang dalilnya dhahir dan memang dhanni, dan dia dhanni itu lebih ghalib ya, lebih kepada mendekati kebenaran kayak gitu. Wa amma man utasawwirihi bina'an ala ikhtilafi fil qiyas fa inna ma nufridu dzalika fi sahabati wa hum muttafiquna 'alaihi wal khilafu hadatha ba'dahum. Nah, kalau tadi kan kalian bilang kalau itu tidak mutasawwar gitu ya. Nah, oke. Kita menerima kaul itu, tidak mutasawwar, al-qiyas itu memang tidak mutasawwar. Jadi ijma itu tidak disandarkan dari kias, memang kiasnya itu berikhtilaf. Itu oke, kita terima, tapi kalau itu memang terjadi di sahabat. Kenapa? Karena di sahabat itu as-sahabat itu yattafiquna alaihi. Udah memang berittifaq, masalah-masalah itu tidak banyak terjadi dan mereka, maksudnya mereka tuh tidak mempermasalahkan apakah nggak ada istilah mereka di kias itu nggak ada di istilah mereka gitu. Khilaf itu juga tidak terjadi pada khilaf yang namanya kias itu ada atau enggak, itu tidak terjadi di mereka gitu. Maksudnya memang di sahabat karena memang mereka tuh kayak karena udah ada nabi di sana, udah ada Quran di sana, permasalahan yang hal tersebut itu memang nggak ada gitu. Kalau misalnya memang man utasawuril qiyas, nggak ada yang namanya tasawur qiyas, itu ya di zaman sahabat, karena mereka tidak berikhtilaf dalam hal tersebut. Baru khilaf adanya sebenarnya qiyas itu mutasawwar atau enggak, qiyas itu boleh itu apa enggak, itu baru terjadi setelah mereka.
wa in furida ba'da hudusil khilaf fayastanidu ahlul qiyas ilaihi wal akharuna ila ijtihadin yadhunnunahu laysa biqiyasin wa huwa fil haqiqah qiyasun fa innahu qad yudhannu ghairul qiyasi qiyasan wa kadzalika fil aksi wa idza tabata tasawwuruhu fayakunu hujjatan lima sabaqa min al adillah alal ijma'. Nah, maka karena tadi yang namanya man'ul qiyas itu terjadi khilaf, kalau misalnya man'ul qiyas itu setelah hudusul khilaf. Nah, tentunya kan karena tadi secara sahabat akhirnya terjadi ikhtilaf apakah qiyas itu boleh atau enggak, maka memang tentunya ada yang yastanqil qiyas seperti ahlul qiyas, dan yang tidak menyepakati qiyas itu mereka beristikna kepada ijtihad. Yang memang mereka kira itu bukan qiyas gitu. Padahal sebenarnya qiyas, soalnya yang namanya ijtihad itu qiyas gitu. Nah, fa innahu qad yudhannu ghairu qiyasin qiyasan. Nah, wa kadzalika fil aks. Nah, berarti kan sebenarnya bisa tasawurnya tuh bisa ya. Qiyas itu tasawurnya tuh bisa. Fayakunu hujjatan lima sabaqa minal adillah alal ijma'. Yang intinya sebenarnya ini tuh Ibnu Qudamah ingin merot dohiri gitu loh. Qiyas itu sebenarnya bisa loh. Soalnya kan dohiri itu kayak benar-benar sangat tidak boleh qiyas itu ya. Nah, dan qiyas itu sebenarnya bisa. Jadi intinya yang terakhir tadi ya, khulasannya adalah dalam hal ini, dalam permasalahan ini itu qiyas yang memang boleh untuk jadi qiyas itu bisa. Jadi bisa menjadi mustanad untuk ijma, tapi dengan syarat qiyasnya memang bukan qiyas yang mukhtalaf baina sahabah. Tapi kalau misalnya qiyasnya itu memang mukhtalaf baina sahabah itu tidak boleh kayak gitu. Baik, wallahu taala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.